Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Taib, ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Ini pertemuan kedua di dars kita dengan kitab Mutammimah al-Ajurumiyah fi ilmi al-Arabiyyah lil-Allamah Syamsuddin Muhammad bin Abdurrahman Al-Hattabi. Kemarin di pertemuan pertama kita sudah menulis dan membaca serta menerjemahkan muqaddimah. Pertanyaannya, apakah sudah disalin? Sudah, alhamdulillah. Nah, nanti pelan-pelan punya kitab catatan sendiri ya. Nah. Baik, sebelum kita lanjutkan kita baca terlebih dahulu. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Fahadihi muqaddimatun fi ilmi al-Arabiyyah. Mutammimatun limasailil ajurumiyah. Takunu wasitatan bainaha wa baina ghairiha minal mutawwalat. Nafa'allahu biha kama nafa'a bi asliha fil hayati wa ba'dal mamat. Innahu qaribun mujibud da'awat. Nah, kita masuk pada pembahasan pertama. Boleh langsung ikut nulis.
Nah, Tep. Tep. Mari kita perhatikan. Kita ambil beberapa poin 1, 2, 3, dan 4 insyaallah. Nah, mari kita mulai baca. Bismillah. Gimana bacanya? Biru juga. Kalamu wa ma yata'allafu minhu. Terus al-kalamu huwal lafdhu al-murakkabu al-mufidu bil wad'i. Naam. Terus wa aqallu ma yata'allafu minis maini nahwu Zaidun qa'imun. Terus au min fi'lin. Kenapa tanwin enggak fi'li? Enggak ada alif lam. Min fi'lin wasmin. Kenapa dibaca jar? Kenapa dibaca jar? Ataf ke fi'lin. Naam. Terus nahwu qama Zaidun. Terus al-kalimatu wa uha. Kenapa ha enggak hu? Kembali ke al-kalimah. Nah, terus al-kalimatu qaulun mufradun wa hiya ismun wa fi'l wa harfun jaa di ma'nan. Terus awalan panjang pendeknya alamatul ismi. Nah, terus alismu yu'rafu bil isnadi ilaihi wa bil khafdi wa bit tanwini wa bidukhuli alifi wal lami. Nah, terus wa hurufil khafdi. Nah, terus thaniyan alamatul fi'li. Nah, terus wal fi'lu yu'rafu biqad wasini wa saufa wa ta a i u i. Kenapa baca i? Ataf ke qad. Nah, atafnya ke paling awal, ke qad. Tamakni mabni. Wa ta'id ta'nisi. Kenapa dibaca jar? Mudhaf ilaih. Terus sakinati. Kenapa dibaca jar? Na'at. Mana man'utnya?
At-ta'nits. Halas, alhamdulillah. Nah, udah bisa baca kitab. Artinya poinnya adalah kita bisa baca kitab itu, pertama kita bisa baca ini itu kenapa? Karena beberapa kata sudah kita pelajari di kitab Jurumiyah. Sebenarnya poinnya gitu juga. Kita bisa baca kitab itu sebenarnya kalau kita sudah familiar dengan kata-katanya. Saya yang bisa baca kitab pun kalau ketemu kitab yang bahasanya, kosakatanya nggak pernah saya jumpai, ngeblank juga. Butuh cari referensi lain, cari Google kah? Sekarang Google dulu, cari kitab lain, tanya. Nah itu. Nah, kadang kalau masih asing kata ini sedikit ngawur, nanti sambil cari tahu, pakai feeling dulu. Nah, dan latihan itu pertama. Kedua feeling, karena sering latihan ini nanti akan ketemu feelingnya. Nah, dzauq kalau dalam bahasa Arab apa? Dzauq. Kalau bahasa Inggrisnya feeling, kalau bahasa Indonesianya perasaan atau instingnya. Nah. Al-kalamu wa ma yata'allafu minhu. Al-kalam udah menjadi ini istilah ya. Al-kalam dan apa yang menyusun darinya. Nah, maksudnya gimana? Apa yang menyusun darinya? Kalam dan kata yang menyusunnya atau hal-hal yang menyusun kalam. Taib. Al-kalamu huwal lafdzul murakkabul mufidu bil wad'i. Ini dengan Jurumiyah sama atau tidak? Persis sama ya. Jadi al-kalam adalah lafaz yang tersusun dari beberapa kata, al-mufidu yang memberikan pemahaman faidah bil wad'i dan dengan sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Jadi al-kalam syaratnya berapa? 4. Pertama apa? Al-lafzu. Maka isyarat seperti apa namanya dengan bahasa tubuh atau isyarat tanda stop apa itu bukan termasuk al-kalam. Kedua, al-murakkab, yaitu tersusun dari beberapa kata. Kalau cuma satu kata berarti bukan kalam. Kalau satu kata namanya apa nanti? Al-kalimah. Kalau tersusun dari beberapa kata tersebut al-kalam. Nah, yang ketiga al-mufid, yang memberikan faidah, artinya kalimatnya sempurna. Kalau susunan kata tapi tidak memiliki makna sempurna, namanya bukan kalam, tapi namanya al-kalim. Al-kalim, bukan al-kalam, tapi al-kalim. Al-kalim itu apa sih? Dari al-kalimah, taknya hilang, al-kalim. Pernah kita bahas, kalau al-kalimah satu kata, al-kalim beberapa kata. Nah, jadi al-kalim itu lebih umum daripada al-kalam. Al-kalim, susunan kata, entah itu memberikan faedah atau tidak, disebut al-kalim. Kalau memberikan faedah disebut khusus al-kalam. Sudah ya. Nanti pembahasan itu di kitab lain nanti. Ini di sini aja. Nanti yang ketemu berarti nanti nyambung. Nanti ada hal baru lagi di sini. Sampai mana tadi? Yang bil wad'i, sesuai dengan kaidah, baik kaidah pembentukan kata maupun kaidah penyusunan kata. Wa aqallu ma yata'allafu min ismaini. Aqallu, apa artinya aqallu? Paling sedikit. Taib, aqallu ini isim atau fi'il? Isim. Nah, dari kata isim tafdil namanya. Dari kata qalil, sedikit. Aqallu, paling sedikit. Nah. Dalil petunjuk adallu, lebih menunjukkan. Wa aqallu ma yata'allafu, dan hal yang paling sedikit yang menyusun al-kalam atau yang tersusunnya kalam, afan yata'allafu ini fi'il lazim. Ya. Dan hal yang sedikit yang menyusun al-kalam terdiri dari dua isim. Ya, terdiri dua kata, dua-duanya isim paling sedikit. Jadi lebih dari dua bisa
Bisa. 4, 5, 6 bisa. Paling sedikit terdiri dari 2 kata. Dan itu bisa berupa, keduanya bisa berupa isim. Contohnya, nahwu, contohnya Zaidun qaimun. Ini kalam atau tidak? Kalam. Kenapa? Syaratnya apa tadi? 1, lafaz. 2, murakkab. 3, al-mufid. 3, bil wad'i. Secara kaidah juga benar. Zaidun qaimun, Zaid berdiri. Nah, ingat, qaimun walaupun dalam bahasa Indonesia berdiri, dalam bahasa Indonesia kata kerja, tapi dalam bahasa Arab bisa bukan kata kerja, tapi isim. Kenapa? Tidak ada keterangan waktu. Hanya memberitahu Zaid berdiri. Entah kemarin, sekarang, atau akan datang. Nah, Zaidun qaimun, Zaid berdiri. Baik, Zaidun jenis katanya apa? Isim. Apa tandanya? Tanwin. Qaimun jenis katanya apa? Isim. Tandanya apa? Tanwin. Nah, ini sudah termasuk kalam paling, meskipun terdiri cuma dari 2 kata dan keduanya berubah isim. Au min fi'lin wa ismin wasmin. Atau 2 kata itu terdiri dari fi'il dan isim. Nahwu qama Zaidun. Qama jenis katanya apa? Fi'il. Fi'il apa? Madhi, mudhari' atau amar? Fi'il madhi. Fi'il madhi keterangan waktunya kapan? Lampau, telah berdiri. Zaidun jenis katanya apa? Isim. Tandanya tanwin. I'rabnya apa? Rafa. Kenapa i'rabnya rafa? Fa'il. Nah, jadi fi'il dan isim bisa. Paham? Ini paling sedikit. Kita lanjutkan. Al-kalimatu wa anwa'uha. Kalimah dan macam-macamnya. Macam-macam kalimah. Kita bahas al-kalimah dulu. Al-kalimah qaulun mufradun. Di sini ada, di kitab Jurumiyah ada atau tidak? Tidak ada. Berarti ini mutammimahnya, penyempurnanya, tambahannya. Nah, al-kalimatu qaulun mufrad. Yang dimaksud dengan al-kalimah adalah, ini jadi mubtada, khabarnya qaulun mufrad. Qaulun awal apa? Perkataan, mufrad tunggal. Kata tunggal. Tidak terdiri dari 2 atau 3, hanya 1 kata tunggal. Kita pergi ke pasar. Kita kalimah pergi, kalimah ke, kalimah pasar, kalimah. Jadi tunggal-tunggal. Bisa dipenggal-penggal. Nah, ini juga mengetahui seperti ini, jadi kita bisa memenggal kata. Beberapa kali ketika saya menyimak setoran hafalan, seperti mungkin sekedar contoh, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an thumma istawa ilas samaa'i fasawwahunna sab'a samawat. Motong i dari as-sama. Fasawwahunna. Kadang anak-anak gitu, dia ngikutin biar nyambung, padahal itu dia menggal kata, i itu bagian kata sebelumnya tapi digabungkan. Dengan mengetahui kalimah, maka kita akan tahu, oh ini enggak boleh. I enggak boleh, itu sebelumnya. Kalau mau lanjut berarti fasawwahunna sab'a samawat. I-nya enggak usah ikut. Paham? Atau mungkin lebih bisa digambarkan seperti dalam surah Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Entar yang panjang. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bi-nya padahal bi itu al-maghdub. Nah, kalau main ulang ya ghairil maghdubi 'alaihim, jangan bi-nya doang. Nah, seperti ini. Kita dengan mengetahui al-kalimah kita jadi tahu penggalan kata. Nah, qaulun mufrad. Wahia, kenapa hiya enggak huwa? Karena al-kalimah. Yaitu, berarti ini maksudnya adalah anwa'uha. Apa saja? Ismun, fi'il, dan huruf yang memiliki makna. Kita pernah bahas huruf itu ada 2. 1 yang memiliki arti, 1 yang tidak memiliki arti.
Yang memiliki arti berarti huruf dalam ilmu bahasa Arab. Kalau yang tidak memiliki arti berarti huruf apa? Hijaiyah. Misalnya alif, ba, ta, tha, jim, ha punya arti. Tapi kalau dalam bahasa Arab punya arti, lam, li punya arti, ka punya arti, wa punya arti. Nah, walaupun wujudnya sama tapi beda. Satu huruf hijaiyah penyusun kata, satu huruf penyusun penyusun kalam. Ini udah kita bahas lalu. Jadi enak jelasinnya pendek saja karena sudah kita bahas. Awalan alamatul ism. Yang pertama tanda-tanda isim. Alismu isim itu yu'rafu diketahui. Namanya fi'il mabniun lil majhul. Ya'rifu mengetahui, yu'rafu diketahui. Yaqtulu membunuh, yuqtalu dibunuh. Nah. Yanzilu turun, yunzalu diturunkan. Bil isnadi ilaihi. Isim itu diketahui dengan satu, dengan isnad. Ada enggak di kitab jurumnya? Tidak, berarti ini tambahan tamimahnya. Apa itu maksudnya isnad? Inti kalimat. Contoh kata Zaidun qaimun, Zaid berdiri. Nah, ini susunan dari apa? Mubtada dan khobar. Pertanyaan saya, mana yang menjadi inti kalimat dan mana yang menjadi penyelengkap? Zaidun inti, qaimun menjadi pelengkap. Inti kalimat ini disebut musnad. Musnad alaih atau isnad. Musnadun alaih. Nah, namanya isnad di sini. Jadi yang menjadi inti kalimat. Jadi kalau kata itu menjadi inti dalam kalimat, sudah dipastikan dia adalah isim. Berarti mubtada adalah isim. Berarti mubtada adalah isim. Kedua, qama Zaidun. Apa artinya? Zaid telah berdiri. Sekarang, inti kalimatnya mana? Qama atau Zaidun? Zaidun. Qama menjelaskan, betul? Kedudukannya Zaidun, berarti Zaidun ini sebagai apa? Isnad. Berarti kalau isnad dipastikan Zaidun adalah isim. Dalam kalimat Zaidun sebagai apa ini? Tadi fa'il. Berarti kesimpulannya fa'il adalah isim. Mubtada dan fa'il adalah isim. Nah, ada lagi contoh. Kanal waladu qaiman. Tadi anak itu berdiri. Kira-kira kalimat ini yang mana yang menjadi inti kalimat? Al-walad. Nah, ini menjelaskan keterangan waktu. Jelas? Al-waladu didudukkan sebagai apa? Isim kana. Karena dia inti kalimat, maka dia adalah isim. Berarti tambahan lagi. Berarti isim kana jelas isim. Namanya aja isim kana. Sahih? Nah. Terus. Kalau kasih inna. Innal walada qaimun. Nah, mana inti kalimatnya? Al-walada. Berarti isim inna adalah isim. Lagi. Naam. Kutiba ad-darsu. Pelajarannya sudah ditulis. Mana inti kalimatnya? Ad-darsu. Pelajarannya sudah ditulis. Dalam kalimat kedudukan ad-darsu sebagai apa? Naibul fa'il. Jadi naibul fa'il adalah isim. Nah, jadi kalau kita kumpulkan tadi apa? Mubtada, fa'il, isim kana, isim inna,
naibul fa'il, itu semua adalah isim. Karena apa? Karena inti kalimat. Paham? Nah, mempelajari tentang musnad ini nanti kalau belajar mubalaghah dibahas lagi. Jelas? Nah, ini kemudian wabil khafdhi. Tanda kedua adalah dengan khafd. Khafd itu. Ada istilah khafd, ada istilah jar. Keduanya sama, cuma beda penyebutan. Kalau khafd ini istilah bagi mazhab nahwu mana? Kufah. Kalau jar Basrah, Basriyun. Nah, seperti penyebutan nanti. Penyebutan alif dan lam. Ada yang nyebutnya al, ada yang nyebutnya alif dan lam. Nah, ini juga sama. Ini hanya beda istilah saja antara dua mazhab apa? Dalam ilmu bahasa. Ada perbedaan itu hanya perbedaan istilah, ada perbedaan dalam masalah apa namanya meng-i'rab juga sama. Kita lanjutkan. Yang tanda ketiga apa? Isim tanwin. Tanda keempat adanya alif lam. Yang kelima adanya huruf khafd. Di sini ada berapa tanda? 1, 2, 3, 4, 5. 5 ya? 6. Baik. Kalau dari jurumiyah cuma ada berapa tanda? 4. Ada tambahan apa di sini? Isnad. Nah. Tsaniyan alamatul fi'li. Yang kedua tanda-tanda fi'il. Wal fi'lu yu'rafu. Dan fi'il diketahui dengan qad, sin, saufa, ta'u ta'nits, as-sakinah. Qad masuk pada fi'il apa? Fi'il madhi dan mudhari, dua-duanya, madhi dan mudhari. Sin pada mudhari saja. Saufa pada mudhari saja. Ta'u ta'nits sakinah pada fi'il madhi saja. Contoh ta'u ta'nits sakinah seperti apa? Dakhalat, katabat. Nah, kapan ditambahkan ta'u ta'nits sakinah? Ketika fa'ilnya mu'annas. Ketika fa'ilnya mu'annas. Sudah. Alhamdulillah. Masih berapa menit? 9. Ada pertanyaan? Kenapa enggak minas maini? Kenapa? Untuk biasanya kan min ketemu alif lam minal. Nah, minal. Kenapa ini minis maini? Allah alam, nanti saya cari tahu karena terbiasa jadi. Nah, apakah karena sebelumnya ismun huruf harokatnya kasroh, jadi di situ, sedangkan al-kitabu contohnya atau al-masjidu harusnya fathah jadi minal kitab. Apakah sebabnya situ? Wallahu a'lam, belum pernah dijelaskan juga dan belum pernah bertanya juga. Antum tanya gitu kan bingung jawabnya. Baik. Insyaallah sih cari tahu. Ada lagi? Nau'un anwa. Cukup? Nah, barakallahu fikum, nasallallahu at-taufiq was-sadad. Nah, dicatat ya. Nah, jadi isnad, penjelasan isnad ada apa saja? Nah, apa itu isnad?
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.